Bab 742. Jalan raya pegunungan berliku, kecepatan ekstrim. Melihat Kenzie tidak mengajukan pertanyaan apapun, Fanny Wu duduk diam di barisan belakang mobil, puas dengan perilakunya yang jujur dan patuh. Dia bahkan berpikir bahwa pemuda bernama Kenzie ini polos, tidak terlalu cerewet, dan keberaniannya tidak buruk, yang sangat disukainya. Jika dia mengambilnya sebagai muridnya dan membawanya ke sisinya, itu akan menjadi murid yang baik di masa depan. Memikirkan hal ini, Fanny Wu berkata dengan bijaksana saat mengemudi, "Kenzie, saya pikir kebugaran fisik kamu tampaknya sangat baik. Pernahkah kamu berpikir untuk mempelajari beberapa keterampilan khusus seperti berkelahi? Saya dapat memperkenalkan kamu kepada seorang master. Dia sangat bagus, dia memimpin pasukan khusus." Fanny Wu awalnya berpikir bahwa pemuda seperti Kenzie akan tertarik untuk mempelajari keterampilan khusus, dan dia bahkan telah mengambil keputusan, selama Kenzie bertanya dengan penuh minat, siapa guru yang memiliki beberapa keahlian khusus itu, dia akan menyimpannya sebagai rahasia, menunggu sampai itu membangkitkan seleranya, dan kemudian dia akan dengan bangga memberitahunya, dan menyebutkan persyaratan untuk muridnya. Tanpa diduga, Kenzie tidak memiliki minat sedikitpun, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak perlu belajar seni bela diri dari seorang guru, tolong mengemudi lebih cepat, matahari akan segera terbenam." Fanny Wu tertegun untuk waktu yang lama setelah mendengar ini. Lalu dia tidak bisa berbicara sama sekali. Dia merasa bahwa pria ini benar-benar punya kesempatan yang bagus, tapi dia bahkan tidak ingin menerimanya. Jika itu adalah prajurit khusus itu, dia mungkin menangis dan memohon padanya agar dirinya menjadi seorang guru. Tetapi Kenzie hanya ingin dia mengemudi lebih cepat karena sedang terburu-buru. Fanny Wu tertekan selama beberapa detik, lalu menginjak pedal gas ke bawah, mengemudikan Passat dengan sangat cepat, dan menimbulkan badai pasir di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Daerah ini merupakan daerah pegunungan dataran tinggi, dan terdapat gunung-gunung tinggi dan gunung-gunung di mana-mana. Mobil sering naik turun, bergegas menaiki lereng curam yang panjang untuk sementara waktu, dan berbelok beberapa tikungan tajam berturut-turut. Terlalu cepat sebenarnya adalah hal yang sangat berbahaya. Fanny Wu mengendarai Passat dengan kecepatan 180 mil per jam di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Jika dia melihat keluar mobil, takut mobil itu akan jatuh ke tebing kapan saja. Tapi Fanny Wu mengendarai mobilnya dengan cepat dan mantap. Meski begitu, banyak mobil yang mendaki gunung melihat Passat Fanny Wu, segera berhenti di pinggir jalan, takut orang gila ini akan menabrak mobil mereka. Alasan mengapa Fanny Wu mengendarai mobil begitu cepat adalah karena dia melihat penampilan Kenzie yang kalem dan tenang. Sekarang dia mengemudi begitu cepat di jalan pegunungan yang berliku berbahaya, dia ingin mengejutkan dan membuat Kenzie cemas lalu kemudian menyuruhnya mengemudi perlahan. Begitu Kenzie mengatakan itu, dia akan segera memberinya pelajaran, mengatakan bahwa ini tidak sangat cepat, kamu belum pernah melihat mobil yang cepat. Karena kamu sangat penakut, saya akan mengemudi dengan lambat. Tapi di tengah jalan pegunungan, Kenzie tidak mengatakan sepatah kata pun. Fanny Wu melihat ke belakang dengan heran, lalu menemukan bahwa Kenzie telah menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, sepertinya dia tidak duduk di dalam mobil yang akan jatuh dari tebing kapan saja, tetapi di sebuah kedai kopi yang santai. Fanny Wu benar-benar terdiam, bahkan meski dia tidak takut mengemudi di tengah lereng gunung yang curam, dan tidak ada pagar pembatas di bawah tebing, dia harus membuka matanya dan memperhatikan, tetapi dia justru tertidur. Apakah ini karena sarafnya lebih tebal, atau dia lebih percaya diri dengan keterampilan mengemudiku? Tapi bagaimana dia tahu bahwa keterampilan mengemudiku sangat bagus? Nyatanya, mengemudi begitu cepat di lereng gunung ini, bahkan dia sendiri sedikit ketakutan. Mengingatkan pada saraf kasar Kenzie yang sepertinya tidak takut saat pertama kali bertemu, Fanny Wu akhirnya mendapat sedikit pemahaman tentang Kenzie. Terus terang, dia benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Terus terang, dapat dikatakan dia bodoh. Melihat Kenzie tidak memperhatikan kecepatan mobil Fanny Wu berangsur-angsur melambat. Lagi pula, mengemudi dengan sangat cepat di lereng gunung masih sangat berbahaya, karena lereng gunung memiliki banyak tikungan. Pada saat ini, Kenzie membuka matanya, dan bertanya dengan santai, "Seberapa jauh kita telah melakukan perjalanan?" Fanny Wu mendengar pertanyaan Kenzie, dan segera menjawab, "Kira-kira kita telah menempuh jarak lebih dari 300 kilometer. Baru sejauh ini, padahal hari sudah gelap."
Kamu mengemudi sangat lambat, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk berkendara ke Nusa? Kenzi mengerutkan kening dan bertanya. Setelah mendengar kata-kata Kenzi, Fanny Wu hampir mengemudikan mobilnya ke tebing, berpikir bahwa dia sudah mengemudi dengan cepat, tapi itu masih dianggap lambat. Pantas saja orang ini tidak berbicara, ternyata mengira dia mengemudi terlalu lambat. Ini lereng gunung, kendarai lebih cepat saat sampai di jalan raya, jawab Fanny Wu dengan sedikit ketidakberdayaan. Untungnya, Kenzi tidak melanjutkan pertanyaan tentang seberapa cepat dia mengemudi, tetapi memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Jika bukan karena nada ketidakpuasan Kenzi barusan, Fanny Wu bahkan mengira dia menghibur dirinya sendiri. Setelah mobil melaju dengan kecepatan tinggi, Fanny Wu menaikkan kecepatannya. Kenzi merasa mobil itu melayang, jadi dia melihat arlojinya. Kecepatan mobil itu lebih dari 200 km per jam. Kenzi tidak mengatakan apa-apa lagi, dia terus tidur dengan mata tertutup, dan membiarkan Fanny Wu mengemudikan mobil sendirian di jalan tol di malam hari. Di pagi hari, Fanny Wu mengendarai Passat ke area servis, mengisi mobil dengan bensin, lalu mereka berdua pergi untuk sarapan. Kebugaran fisik Fanny Wu sangat baik, dan dia tidak tampak lelah sama sekali setelah mengemudikan mobil sepanjang malam, tetapi yang membuatnya tertekan adalah Kenzi benar-benar orang aneh, dan dia tampaknya tidak takut dirinya mengemudi sendirian, tidak peduli seberapa cepat dia mengemudi, mungkin ada kecelakaan mobil, tapi dia benar-benar tidur nyenyak sepanjang malam di dalam mobil. Kamu sangat berani, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Melihat Kenzi makan mie tanpa perasaan, Fanny Wu tidak bisa menahan diri dan bertanya. Awalnya, dengan apa yang ingin dilakukannya, Fanny Wu tidak menginginkan bantuan Kenzi. Namun, ketika dia melihat Kenzi, dia jelas adalah tipe orang bodoh yang tidak takut bahaya, jadi itu bagus. Dia sangat cocok untuk membantunya, dan menjadi pengikut yang membawakan tasnya untuk bertindak. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Kenzi terus makan mie dan bertanya dengan santai. Dia tidak tahu apa yang Fanny Wu ingin dia bantu, tetapi karena Fanny Wu dengan murah hati memberikan uang itu, mengantarnya semalaman, dan mengambil inisiatif untuk mengundangnya sarapan, selama itu tidak terlalu merepotkan, Kenzi tidak keberatan memberikan dia sedikit bantuan. Lagi pula, menurutnya Fanny Wu adalah wanita yang cukup baik, wanita yang bisa diajak bicara. Saat aku akan memasuki Nusa, aku akan pergi ke desa pegunungan terlebih dahulu untuk menemui seseorang. Melihat dia tidak berniat menolak, Fanny Wu menjelaskan lebih lanjut kepadanya, ini seperti kesepakatan, aku ingin mengambil beberapa barang dari pihak lain. Tapi mengingat pihak lain memiliki latar belakang di dunia, dan saya seorang wanita, saya membutuhkan pembantu yang terlihat seperti pengawal untuk membantu saya memperkuat reputasi saya, sehingga pihak lain dapat terlihat lebih menghormati. Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Tanya Fanny Wu. Mengerti. Kenzi mengangguk, maksudmu, kamu adalah wanita yang pergi sendiri untuk berurusan dengan orang lain, takut pihak lain akan memandang rendah dirimu dan berpikir kamu tidak memiliki kekuatan, dan mungkin memperlakukanmu dengan buruk. Jika aku berpura-pura untuk menjadi pengawal atau pelayanmu, pihak lain akan lebih menghormatimu. Ya, itulah artinya. Fanny Wu berkata, jangan khawatir, dengan aku di sekitar, tidak akan ada bahaya. Tentu saja, jika kamu tidak merasa nyaman, kamu tidak harus pergi denganku, aku tidak akan menyalahkanmu. Tidak apa, aku akan pergi denganmu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Kenzi acuh tak acuh dan terus makan mie dengan kepala tertunduk. Tidak buruk, cukup melegakan. Fanny Wu mengangguk, mengeluarkan beberapa tumpukan uang kertas dari tasnya, dan meletakkannya di atas mejanya, ini untukmu, ini kerja kerasmu. Yang kemarin sudah cukup. Sekarang, karena aku numpang di mobilmu dan memakan makananmu, jadi aku harus melakukan sesuatu untuk membalasmu. Kenzi berkata dengan enteng. Dia mengambil 20.000 dari Fanny Wu sebelumnya, yang sudah cukup untuk biaya perjalanan. Tidak peduli berapa banyak uang yang ada, itu hanyalah angka kecil baginya, jadi dia perlakukan itu sebagai bantuan. Fanny Wu tidak menyangka Kenzi memiliki sisi yang begitu menarik, jadi dia sedikit terkejut. Sekarang dia lebih menghargai orang-orang seperti Kenzi, dan dia benar-benar ingin menemukan kesempatan untuk berbicara dengannya lagi, dan membiarkannya menjadi muridnya di masa depan. Jika dia membawanya ke sisinya dan mengajarinya tinju dan kaki dengan serius,
Mungkin di masa depan dia akan bisa mencampur adukan geng yang terkenal itu. Bab 743. Transaksi. Setelah sarapan, Fanny Wu berkendara di jalan raya selama 2 jam lagi, dan akhirnya tiba di perbatasan Provinsi Nusa. Mobil itu tidak menuju ke daerah perkotaan, tetapi keluar dari pertigaan jalan tol, melaju ke villa yang tenang dan indah, dan berhenti di depan halaman. Kenzi melirik villa ini, sangat megah. Villa utama dikelilingi oleh hutan bambu yang luas, dan terdapat danau buatan yang sangat besar. Halaman depan villa juga sangat luas, ada beberapa mobil mewah yang diparkir, dan bahkan ada flat terpisah. Tanah hijau memiliki lingkaran garis kuning yang mencolok, yang seharusnya menjadi landasan bagi helikopter untuk lepas landas dan mendarat. Melihat skala bangunan di sini, mampu memiliki villa gunung yang begitu besar di pinggiran kota menunjukkan bahwa pemilik di sini tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki koneksi yang baik sehingga bisa menjalankan manor skala besar seperti ini. Ini, kenakan pakaian ini dan terlihat lebih bermartabat. Fanny Wu keluar dari mobil, mengambil kantong kertas, dan menyerahkannya kepada Kenzi. Kenzi sedikit terkejut. Di dalam kantong kertas ada setelan hitam, sepatu kulit baru, dan kacamata hitam. Dia tidak tahu apakah Fanny Wu membelinya di pusat perbelanjaan di area layanan saat sarapan. Kenzi tidak banyak bicara, dia berganti pakaian dengan kacamata hitam baru ini, dan kemudian menemukan masker anti-epidemi hitam dari ranselnya dan meletakkannya di wajahnya. Melihatnya, dengan hati-hati menemukan topeng untuk menutupi wajahnya dengan erat, Fanny Wu membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mengerti mengapa Kenzi masih harus memakai masker. Menurutnya, Kenzi adalah seorang idiot dengan banyak saraf putus. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa akan lebih baik untuk menutupi wajahnya ketika berhadapan dengan orang-orang dunia bela diri untuk menutupi motivasinya. Tapi sekarang Kenzi terlihat sangat keren dengan jas dan kacamata hitam. Fanny Wu memandangnya dengan kagum, mau tidak mau menepuk lengannya dan berkata, lumayan, citramu sangat tampan, bentuk tubuhnya juga sangat standar, seperti prajurit yang saya bawa sebelumnya. Kenzi memandangnya dan tidak tahu apa maksudnya. Dia mungkin pernah menjadi instruktur militer dan polisi sebelumnya, tetapi Kenzi tidak bertanya, juga tidak berpikir untuk meminta penjelasan. Ayo, kamu membawa koper uang ini, dan aku akan membawa tas besar itu. Fanny Wu menyerahkan koper yang menggembung itu kepada Kenzi, lalu pergi untuk mengeluarkan koper besar dari bagasi mobil, dan membawanya. Secara umum, transaksi ini, saya memberikan uang kepada pihak lain dan mengambil apa yang harus diambil. Itu akan segera berakhir, dan tidak akan ada bahaya. Jika ada kecelakaan, atau beberapa perubahan tak terduga terjadi, saya akan melindungi kamu terlebih dahulu dan membiarkan kamu lari dengan cepat. Fanny Wu berjalan ke depan dengan tas besar, jika kamu sudah keluar dari villa ini, tinggalkan aku sendiri, bawa koper uangnya dan pergilah jauh, semakin jauh kamu bisa berlari, semakin baik. Kenzi memandangnya sambil berjalan, dan berkata, jika aku kabur dengan kotak uang itu, apa yang akan terjadi dengan uang itu dan apa yang akan kamu lakukan? Fanny Wu tersenyum, itu uang adalah milikmu, simpanlah untuk mencari seorang istri. Sedangkan aku, jangan khawatir tentang diriku. Kenzi mendengar dia mengatakan ini, dan berhenti berbicara. Dia melirik tas besar yang dibawa Fanny Wu. Dia tahu betul di hatinya bahwa tas itu penuh dengan senjata seperti AK dan peluncur roket.
Dia menebak bahwa Fanny Wu sendiri tidak terlalu yakin apakah transaksi ini benar-benar aman. Kalau tidak, dia tidak akan membuat persiapan seperti itu dan bersiap untuk yang terburuk. Ada dua penjaga berdiri di pintu masuk villa, dan Kenzi melirik mereka. Ketika kedua penjaga melihat Fanny Wu masuk, mereka tidak menghentikannya, mereka bahkan tidak bertanya, apalagi memeriksa, dan membiarkan Kenzi dan Fanny Wu masuk. Rentang kesadaran Kenzi saat ini terlalu kecil, dia hanya bisa melihat sekitar 5 atau 6 meter, dan bahkan sedikit kabur, jadi dia tidak bisa memeriksa situasi villa ini. Ini. Haha, Nona Fanny sudah lama tidak bertemu, dan semangat kepahlawananmu masih sama seperti sebelumnya. Aku sudah lama menunggu. Ayo, tunjukkan tempat duduk pada Nona Fanny Wu dan tuangkan teh. Kenzi dan Fanny Wu baru saja melangkah ke aula, suara yang keras dan agak tua terdengar. Kamu tidak perlu menuangkan teh. Aku harus segera berdagang. Aku akan segera pergi setelah transaksi, tidak perlu menunda waktu, Fanny Wu melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas. Kenzi memandangi pembicara, dia berusia 50-an, dengan rambut beruban, tetapi semangat yang kuat. Ada tatapan membunuh yang dingin di tubuhnya, dan meskipun ada senyuman di wajahnya, matanya tajam dan berkedip-kedip. Ini bukan orang yang sederhana, tetapi pria yang mencurigakan. Tetapi bagi Kenzi, orang ini paling banyak berada pada level yang sama dengan Fanny Wu, atau bahkan lebih buruk dari Fanny Wu, dia belum menganggapnya serius. Tidak peduli seberapa mencurigakannya dia masih menjadi awan kecil di depan kekuatannya. Ada dua pria berdiri di sisi kiri dan kanan orang ini, tanpa diduga, tidak ada seorang pun yang berdiri di gerbang tempat Kenzi dan Fanny Wu masuk. Ketika Kenzi melihat penampilan suram pria ini, dia tahu bahwa dia bukanlah pria yang banyak bicara. Tidak ada seorang pun yang berdiri di depan pintu, yang pasti tidak sesuai dengan temperamen dingin orang ini. Perasaan spiritual Kenzi menyapu, dan tentu saja, dia segera menemukan 4 orang lainnya, 2 orang berdiri di depan pintu, dan masing-masing 1 orang berjongkok di sisi kiri dan kanan. Orang-orang ini semua memiliki senjata di tangan mereka, tetapi orang-orang di kiri dan kanan dengan cerdik disembunyikan oleh layar. Dan 2 orang di pintu bersembunyi di luar pintu setelah dia dan Fanny Wu masuk. Ada orang di layar ini, tidak heran Fanny Wu tidak bisa melihatnya, karena ada banyak lubang transparan di tengah layar, kamu bisa melihat sisi yang berlawanan secara sekilas, dan bagian bawahnya berlubang. Alasan mengapa Kenzi dapat melihatnya adalah karena dia dapat memindainya dengan indera spiritualnya. Meskipun layarnya tampak seperti kanvas dan berlubang, sisi di dalamnya berbentuk 3 dimensi. Namun, penempatannya sangat cerdik. Saat kamu masuk dari pintu, kamu hanya bisa melihat layar biasa. Jika Kenzi tidak memiliki indera spiritual, dia juga tidak akan bisa melihatnya. Namun, bahkan jika Kenzi tidak tahu bahwa salah satu ujung layarnya berlubang, dia juga dapat melihat beberapa masalah. Fanny Wu mungkin tidak menyadarinya, karena bagian bawah layar di dekat pintu dipasang di tanah. Siapa yang akan memasang layar ke lantai di aula? Ini jelas berlawanan dengan intuisi. Ada orang yang berjongkok di ujung layar dengan ruang, pakaian orang ini berwarna sama dengan sisi layar. Dan ada beberapa lubang di dalamnya, sangat pintar sehingga orang yang masuk melalui pintu hanya dapat melihat sebagian kecil. Orang biasa hanya akan melihat layar biasa, dan mereka melihat sisi yang berlawanan dengan jelas. Kenzi sekarang sepenuhnya memahami bahwa pihak lain telah berencana menyergap orang di sini, jelas ingin menggunakan transaksi ini untuk mencelakai Fanny Wu. Tampaknya transaksi Fanny Wu tidak sesederhana itu. Mengambil 20.000 miliknya, mengendarai mobilnya selama sehari semalam, termasuk memakan makanannya dan mengenakan pakaiannya. Tampaknya memanfaatkan seorang wanita tidaklah mudah sama sekali.